Halo Sobat Otodream.com, ketemu lagi nih di segmen Mimpinya Anak Otomotif. Nah, kali ini gua barengan Om Dewa Arthur. Halo. Siap. Seperti ketahui bahwa Holden tuh mungkin untuk anak-anak 90-an itu jadi impian atau mobil impian mereka di tahun 90-an. Tapi selebihnya seperti apa sih sebenarnya proses dari pembangunan Holden sendiri, merawatnya seperti apa, terus kenapa sekarang kayaknya Gen Z mungkin dikatakan kurang tertarik atau memang karena sulit dicari barangnya si Holden ini. Dulu kan tahun 90-an gitu kan, orang-orang tuh kayaknya anak-anak muda tuh pengen banget punya Holden gitu kan, keren gitu. Ditambah di saat itu kalau di tahun 2000 tuh ada filmnya Realita Cinta Rock and Roll tuh, si Vino Bastian sama si Junot. Sekarang gue ngeliatnya kayaknya trennya udah mulai ya nggak kayak dulu gitu, hype-nya atau seperti apa sih? Bisa dijelasin nggak sih kenapa bisa terjadi kayak gitu? Ya kalau gue boleh flashback sih, kalau dulu Holden mungkin lumayan banyak peminatnya karena mungkin dulu mobilnya murah. Oke. Dulu tuh masih murah. Di tahun 90-an sempat murah ya? Murah banget. Malah pernah temen gue cuma beli 800.000 gitu, nggak nyampe sejuta. Cuman kan makin kesini ya karena banyak peminatnya, entah itu mobil dijadiin mobil donor dulunya, terus mobilnya juga dikampakan, dipotong-potong. Sama mungkin dulu kalau tahu ada acara otomotif tuh namanya Tumplok blok ya. Nah, yang dilindes-lindes ya Holden begini. Iya bener, yang dilindes sama Gajah Monster itu ya. Ya, kalau mungkin jadinya dulu karena itu mobil banyak dilindes, populasinya makin berkurang, jadi mobil makin susah. Nah, kalau sekarang nih karena waktu itu juga mungkin tahun 2010-an tuh pernah ada acara Indonesia Classic Car Show ya, yang di Balai Kartini. Sejak dari situ tuh mobil tua rata tuh naiknya, entah dari Mercy, Holden, BMW, Volvo, Toyota, tuh semua jadi ada harganya. Kalau udah dijadiin taksi, itu biasanya pamornya berkurang. Nah, Holden setahu gue tuh di saat itu dipakai sama Bluebird, bahkan jadi salah satu moda transportasi pertamanya Bluebird. Apakah itu yang terjadi sama Holden di saat itu? Atau seperti apa? Kalau waktu mungkin Holden yang menurut pandangan gue ya, kalau waktu Holden jadi taksi, anggaplah kita ngeliat kayak Soluna sekarang dulu pernah jadi taksi. Yes. Karena itu mobilnya banyak dan murah, jadi dijadikan armada kan. Nah, di tahun itu mungkin karena Holden itu banyak dan nggak terlalu mahal, dijadiin lah tuh dia transportasi. Cuman kan makin kesini kan, ya. Jalanan makin rame, butuh mobil yang emang kompak. Dan dulu kan Holden tuh kan hitungannya si Torana kan nggak terlalu besar sih, cuman kalau dibanding dengan mobil Toyota atau mana, tetap dia lebih gede kan. Tetap dia lebih gede pasti, karena pasarnya udah sana ya. Iya. Karena sebenarnya sih ya menurut gue karena emang kemajuan zaman juga, jadi kita butuh mobil-mobil yang kompak, jadi mobil-mobil yang kayak gini agak dilupain sih buat transport. Setiap zaman ada masanya, terus setiap masa ada orangnya. Seperti itulah kayak gitu. Kenapa anak-anak sekarang, terutama Gen Z gitu dalam arti ngapain gue pakai mobil yang tua, yang klasik gitu, perawatannya susah, bangunnya mahal. Yaudah lah, mending gue pakai mobil yang udah ada aja sekarang. Terus apalagi sekarang eranya udah modern banget kan. Apa yang membuat mereka ya? Yang membuat mereka akhirnya nggak ngelirik gitu mobil-mobil klasik, khususnya kayak Holden gitu? Kalau menurut segi pandang gue sih mungkin satu, zamannya nih sekarang udah zaman serba simpel aja lah, udah nggak mau ribet. Karena kan mungkin mobil tua begini, satu perusahaannya namanya mobil tua udah pasti bodi keropos ada. Ya. Kedua, mesinnya entah ngebul lah atau apa. Tiga, pernak-pernik susah. Yang kayak gitu-gitu kan semua kan ujung-ujungnya waktu lagi tuh. Waktu ya. Waktu. Iya. Waktu sama duit. Jadinya kan ya mungkin orang-orang sekarang milih, gue mendingan beli mobil yang harganya nggak terlalu mahal dan gue siap pakai dan nggak ngeribetin gue sendiri gitu kan. Cuman kan kalau kayak begini sebenarnya jatuh lagi kendaraan hobi. Karena namanya kayak ginian, entah lo ada drama di bengkel bodi lah, bengkel mesin, pokoknya selalu ada. Misalnya pengerjaannya nih, gue masuk bengkel bodi, nih paling cuma 3-4 bulan, ternyata jadi setahun. Mati yang kayak gitu-gitu tuh jadi mempengaruhi yang punya mobil untuk, ini gue jadi males nih main mobil tua. Tapi spare part semuanya pasti dari luar kan ini? Pasti beberapa dong. Sih kalau yang udah nggak ada di sini dari luar, cuma kalau di
Jakarta sendiri kan masih ada tokonya, masih ada 2 nih deh. Nih Om, tadi kan lu bilang apa kayak spare part masih ada tuh yang jual 2. Ini nih, ini kan kayak list-list begini. Beneran dia masih punya? Kalau untuk list kaca depan masih ada yang ori. Cuman kalau yang kayak samping begini nih, kalau yang ori udah agak susah. Custom Cuman berarti? udah ada repronya. Nah, Iya, itu bener balik lagi ke diri kita sendiri Iya. kan. Lu mau main mobil tuanya sampai segimana nih? Lu mau yang emang segitu deepnya semuanya bawaan dan Mobil. masih serumpun, apa yang udah gado-gado? Iya bener. Kalau kayak gitu kan nggak bisa dipaksain. Kalau untuk dari mesin sih banyak lah, masih spare part-nya. Banyak kalau mesin ya, aman mesin ya. banyak. Sebenarnya nih yang kayak mobil tua gini agak susah tuh pernak-pernik kayak list, bumper. Nah, iya bener juga sih. Yang itu yang lebih susah. Kayak wiper gini nih udah susah nih ori-orian. Yang wiper gini nggak bisa diakalin pakai yang lain ya? Oh nggak bisa dong. Beda Sebenarnya deh. bisa aja pakai yang misalnya punya tahun lebih muda, cuman kan dia bentuknya ini shape-nya beda. Sama kalau yang ngerti ini yang emang pemain banget. Wah, ini udah nggak ori nih kayak gitu-gitu. Dia udah doang tahu sih. tuh ya, Iya. dari lekukan ininya Dari nih, lekukannya wipernya udah bentuknya kelihatan. asli apa enggak ya? Kalau untuk si tipe yang high Q sendiri ini yang agak susah di bagian interior sekarang di meja dashboard atas. Meja dashboard atas sebelah sana. Yang ini. Oh, Di semua. Dashpadnya nih Iya, susah. dashboard atasnya. Kalau kisi-kisi AC baru masih ada. Setir baru masih ada. Sama si instrumen klasternya yang susah. Nah, instrumen clusternya ya benar. Mm. Kalau jok Kalau jok masih ada lah kalau masih dicari. ada kalau jok mah ya. Oke. Nah, ini apa? Holden apa? Holden Kalau ini Holden Kingswood High Q Station Wagon. Station Wagon Institute High Q. Nah, kalau yang Premier sendiri nih, nah ini legendnya nih. Ini anak-anak Jakarta, anak Jaksel. Kalau ngeliat mobil ini di jalan, harusnya kalau anak lama ya udah tahu nih siapa yang punya. Ini pasti udah tahu lah siapa yang punya nih. Kalau Om Dewa nih. Ini Holden Premier tahun 72. Premier Tahun- High Q tahun 72. Premier HQ tahun 72. Basicnya emang Premier High Q. Cuman gua ganti mukanya ke yang versi export model. Ekspor model. Jadinya mukanya jadi Chevrolet. Oh. Jadi ini nggak ada di Australia. Cuman masuk ke marketnya New Zealand sama Afrika. Berapa tahun di tangan lu ini barang? Ini gua pakai dari Ada SMP kelas 2. Lebih dong. 20 lebih sih kayaknya. 30-an ya? 98-an lah. Bah, dari tahun 98. Dari tahun 98 nih, guys. Ini mesinnya Chevrolet kan ya? Ini ganti Chevrolet 350. 350 berarti V8 ya? V8. V8. 8 silinder, guys. Wah, kalau ada lambang Woody Woodpecker di mobil Holden, udah tahu dah tuh siapa ya orangnya. Panel fan ini secara basic sebenarnya kan pick up. Tadi kan gua Basicnya ngobrol pick sama up, lu, iya. Pick up single cabin berarti kan? Ini basic mobilnya sebenarnya Holden WB 82. Cuman gua backdate mukanya jadi yang HJ75. Ah. Gua tuain mukanya. Nah, ini buat kaki-kaki. Ya, namanya mobil tua kan. Suspensi gimana? Suspensi, per keelnya, Suspensi apanya? kalau yang agak susah dia sekarang per depan. Akhirnya cara substitusinya pakai Terakhir sih temen ada yang depannya pakai crown. Toyota Crown. Ya, Sama tuh diameter sama tingginya. diameternya Custom dia dikit. agak kecil dikit, cuman batangnya mirip. Ini ciri khas pelek-pelek si Holden kan. Pelek-pelek, iya palang-palang. mobil- Emang dia cocoknya emang palang sih, ngeliatnya lebih Iya, enak pakai maksudnya si- palang. Diameter peleknya kecil, bannya tebel. Iya, Kalau ban tuh apa sih Om ini? Fairhawk, kalau ini Firestone. Firestone. Iya. Mobil-mobil Amrik ya? Iya benar. Nggak lucu bannya pakai Bridgestone. Jepang dong. Ini yang tadi seperti gua jelasin bahwa Holden tuh sempat dipakai sama Bluebird dijadiin taksi. Nah ini salah satu contohnya Torana ya. Iya. Om, ya? Torana LJ istilahnya. Persis banget ya, mirip ketiplek sama si Sama plek, taksi. Ini sih lebih compact dari si lebih Premier kecil, dong ya. lebih kecil, cuman panjangnya mirip-mirip. Cuman dia lebih slim aja dia. Lebih slim ya. Mm. Ini mesinnya pakai apa Om? Ini mesinnya 6 silinder Holden, cuman Oh, ori Holden nih. masih bawaan Holden. Wey. Cuman dia yang aslinya kan 138 tuh dia. Kalau ini gue pakai 202. Jadi lebih gede punyanya High Q. Kalau misalnya plafon gitu, buat gak sih kan mobil-mobil Eropa bisa kayak VW gitu kan dia lama-lama doyot tuh. Oh, kalau plafon dia Doyong, aman. doyong ke bawah kan. Kalau plafon aman.
Karena kan dia modelnya gantung, bukan model yang nempel kayak mobil Eropa. Oh. Jadi nggak masalah sama cuaca Indonesia ya? Nggak masalah. Tapi kalau gue pengen tahu kenapa sih lu akhirnya yang lu pilih Holden gitu dari sekian banyak mobil-mobil muscle car yang ada gitu kan? Ya mungkin kalau orang udah pada tahu, gue emang basically-nya emang main Holden karena mobil yang merah Si itu kan. Premier itu ya. Mobil customer-nya Om Dewa di Pluto Garage, ini ada berapa Om mobil? Ada 5. 5, ada 5. Ini udah berapa tahun dia di sini? Terus apa yang dia kerjain di sini Om? Biasanya sih gue bantu-bantu ngeberesin, entah yang tadinya kayak ini nih lama diem nih, udah hampir 5 tahunan lah nggak jalan. Ini apa ini? Premier? Ini Kingswood HiQ. Mau pakai lagi. Terus kemarin belum lama dia ngabarin gue minta tolong diberesin lagi, kayak ngecek-ngecek kabel, rem, segala. Oh, oke. Cuman ya dari awal udah bilang sama customer, gue nggak bisa buru-buru. Lebih ini ya, lebih lebar kan dia ya? Iya, dia mirip-mirip sama si Premier, cuman dia mata depannya satu. Tapi nggak lebih lebar dari Premier ini? Sama, Oh sama ya? sama. Ini selain Kingswood, ini apa ini? Ini Premier HiQ lagi nunggu spare part juga mesin. Lagi nunggu spare part mesin. Iya. Bawaan mesin Holden atau Chevrolet? Dia kebetulan ini pakai V8 nih Holden. Oh pakai V8 Holden. Iya. Ini? Kalau yang ini juga nunggu spare part mesin. Ini apaan Om? Holden apa Ini Kingswood HJ. Kingswood HJ. Iya. Apa bedanya sama Kingswood HiQ? Nah, yang itu lebih tua, ini lebih muda. Oh, jadi kalau udah HiQ HJ itu Tahun dia, kalau si Tahun. HiQ tuh 71 sampai 73 lah. Kalau ini udah 74 ke atas. ini udah 74 ke atas. Kita aja bincang-bincang gua dengan Om Dewa Arthur, salah satu orang yang konsisten di dunia muscle car, khususnya Holden. Jadi dengan cerita dia dari tadi panjang lebar kita ngomongin soal spare part, soal peminat. Ya sebenarnya Holden sendiri atau mobil-mobil muscle car atau mobil klasik lainnya tuh peminatnya masih ada. Cuman ya hanya segelintir orang aja, dan industrinya juga sebenarnya ya nggak ada matinya sebenarnya ya. Karena kan beberapa orang pun masih konsisten di bidangnya masing-masing lah gitu kan. Salah satunya Om Dewa. Jadi kalau kalian ingin menghargai prosesnya membuat mobil tua itu seperti apa, udah siap mental dan siap waktu, begitupun dengan uang, silahkan dicoba. Welcome to the club, Holden nih. Jadi gimana Om Dewa, kata-kata terakhirnya untuk anak-anak muda atau orang-orang yang minat melihara Holden? Ya intinya sih satu lah, kalau menurut gua, jangan malu mah jangan gengsi. Oke. Yes. Karena ya mobil beginian ya, mobil boleh tua, cuman duit boleh diadu. Iya. Mobil boleh tua, duit boleh diadu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.